Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama dan utama, saya mengajak kepada peserta kuliah menjelang buka puasa bersama pimpinan daerah Aisyah Purworejo untuk memantapkan cara bersyukur atas nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Caranya dengan menggunakan nikmat itu untuk mewujudkan sikap taat dalam perintah dan larangan Allah Ta'ala semaksimal mungkin. Yakinlah bila itu yang kita lakukan, maka Allah Ta'ala akan memenuhi janjinya dengan menambahkan nikmat untuk kita. Yang kedua, saya mengingatkan diri saya dan seluruh jamaah kuliah menjelang buka bersama pimpinan daerah Aisyah Purworejo untuk terus bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu ungkapan terima kasih sekaligus cinta kepada baginda Rasulullah yang telah memberikan tuntunan yang nyata dalam berislam. Nabi memberi teladan yang paripurna untuk kesalihan pribadi maupun kesalihan sosial. Dalam kesempatan ini, saya Diah Ratnaningrum dari pimpinan cabang Aisyah Purwodadi ingin mendorong kita semua untuk bijak dalam bersosial media dengan materi berjudul Saring Sebelum Sharing. Judul ini saya anggap penting dan relevan dengan aktivitas puasa yang kita jalankan selama Ramadan. Tentu harapan saya, semoga materi ini bermanfaat untuk saya dan seluruh jamaah kuliah menjelang buka bersama pimpinan daerah Aisyah Purworejo melalui WA Grup Kajian Aisyah Online. Amin. Dalam kondisi dunia yang terhubung dengan jaringan internet dengan berbagai aplikasi yang bervariasi, saya yakin bahwa mayoritas umat Islam ikut meramaikan sosial media yang ada saat ini. Benda kecil bernama HP atau handphone menjadi batu ujian yang tidak mudah. Bukan hanya mulut kita yang harus berhati-hati dalam berkomunikasi dan berbagi informasi. Jari-jari kita juga harus ekstra hati-hati ketika menggunakan handphone untuk membangun jejaring dengan banyak orang. Bisa jadi karena ada handphone atau smartphone, mulut kita justru banyak diam. Namun, jari-jari tangan kita sibuk mengetik kata-kata di handphone untuk berkomunikasi dengan khalayak ramai dalam durasi yang lebih lama. Waspadalah, waspadalah. Sebagaimana kita tahu, perkembangan teknologi digital menghadirkan banyak kemudahan dalam sosialisasi kehidupan masyarakat. Satu di antaranya kemudahan berbagi informasi begitu menjamur dalam teknologi berbasis internet. Dalam perjalanan dan perkembangannya, informasi yang berada dalam jaringan internet tidak memiliki batasan atau penyaring yang seharusnya. Menyikapi hal tersebut, kita harus cerdas dalam memilih informasi yang beredar dalam jaringan online. Banyak dari informasi yang beredar masih perlu disikapi dengan baik terkait kebenarannya. Sekali lagi kita harus cerdas dalam menyerap informasi yang dimaksud. Tips untuk melawan hoax adalah tabayun. Tabayun menurut bahasa adalah telitilah dulu. Allah Ta'ala dengan jelas berpesan dalam surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Tabayun merupakan salah satu tradisi umat Islam yang dapat dijadikan solusi untuk memecahkan masalah. Tradisi ini digunakan terutama untuk menyelesaikan masalah dalam masyarakat.
Kita harus semakin cerdas dan memanfaatkan dengan benar kemajuan era informasi tanpa batas tersebut. Dalam kondisi sedang berpuasa, pengendalian diri dalam bersosial media juga harus ditingkatkan. Jangan sampai asik hingga lupa mengendalikan diri ketika ketik dan klik. Salah dalam memilih dan memilah informasi akan berakibat fatal. Kalau di pasar ada pesan teliti sebelum membeli, maka di sosial media ada pesan yang kurang lebih sama, yaitu teliti sebelum berbagi. Alasan pentingnya tabayun dalam menerima berita adalah untuk menghindari dari kegiatan yang asal membagikan berita palsu. Berita palsu merugikan masyarakat. Masyarakat menjadi was-was ketika ada berita yang menakutkan, padahal belum terbukti kebenarannya. Terkadang orang lebih ingin mempercayai berita palsu daripada mencari fakta-fakta kebenarannya. Bisa saja berita palsu dibuat hanya karena ingin menghancurkan wibawa seseorang atau ingin usaha seseorang gagal. Satu persoalan lagi yang juga harus diwaspadai, yaitu memperbincangkan orang lain alias ghibah, ikut mengalami revolusi seiring dengan berkembangnya dunia digital saat ini. Media sosial dari Facebook, Instagram, Twitter, atau Threads menampung semua penggunanya untuk menyebar konten yang bisa positif atau negatif. Jika menarik, konten itu lantas akan dibalas dengan komentar-komentar di bawahnya. Lantas apakah menulis status untuk menjelekkan orang lain di media sosial termasuk ghibah? Tidakkah yang dimaksud dengan ghibah adalah dengan berkata-kata? Bukan dengan menulis status di akun Facebook atau Twitter? Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebut makna ghibah sebagai membicarakan keburukan atau keaiban orang lain yang dilarang dalam agama Islam. Makna tersebut merupakan simpulan dari sabda Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang ghibah dalam hadis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah engkau apakah itu ghibah?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu." Ia berkata, "Engkau menyebutkan kejelekan saudaramu yang ia tidak suka untuk didengarkan orang lain." Beliau ditanya, "Bagaimana jika yang disebutkan sesuai kenyataan?" Jawab Nabi SAW, "Jika sesuai kenyataan berarti engkau telah menggibahnya. Jika tidak sesuai berarti engkau telah memfitnahnya." Hadis riwayat Muslim nomor 2589. Allah Ta'ala melarang keras setiap muslim untuk menggunjing. Kegiatan yang dikenal dengan bahasa ghibah ini dihinakan setara dengan memakan daging manusia yang sudah mati. Ingat pesan Allah Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Meski Allah dan Rasul-Nya sudah tegas melarang ghibah, aktivitas tersebut sulit terbendung. Naluri manusia untuk bercerita dan mendengarkan cerita menjadi salah satu sebab lestarinya tradisi itu. Tidak terkecuali di media sosial.
Dalam aktivitas di media sosial, sudah selayaknya muslimah menahan diri untuk membagikan pesan yang belum jelas validitasnya. Apalagi jika pesan tersebut menyentuh ranah privat. Introspeksi pun harus dilakukan dengan menakar terlebih dahulu apakah pesan yang disebarkan akan menyakiti hati orang lain atau tidak. Terakhir, menyibukkan diri untuk memperbaiki diri sendiri jauh lebih menyehatkan jiwa ketimbang capek memikirkan kejelekan orang lain. Ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membuktikan kebaikan Islam seseorang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. Demikian sedikit tazkirah dari saya, semoga ada manfaatnya. Bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.